Shalom dan selamat tahun baru 2021. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita untuk mendengar renungan hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga tahun 2021 ini. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin kami dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nas renungan kita pada hari ini, Selasa tanggal 5 Januari 2021, tertulis dalam buku Mazmur pasal 111 ayat 4. Demikian firman Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, judul perikop ini adalah kebajikan Allah. Kebajikan Allah. Apa arti kebajikan? Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, atau keberuntungan. Secara sederhana, pengertian kebajikan adalah perbuatan baik. Dari perikop Mazmur 111 ini kita mendapat banyak pelajaran. Secara garis besar, yakni mendidik dan mengajar kita supaya selalu bersyukur kepada Tuhan, memahami bahwa keadilannya tetap untuk selamanya, bahwa perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, dan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Dari mana kita mengetahui perbuatan-perbuatan yang ajaib? Yakni bila mana ada yang memberitakan, kita mendengar, yakni bila mana kita melihat alam sekeliling, yakni bila mana kita membaca firman Tuhan. Di sana kita dapat memperoleh atau mengetahui perbuatan-perbuatan keajaiban Tuhan, yakni mulai penciptaan alam semesta hingga manusia. Perbuatan ajaib tersebut hanya diperlihatkan Tuhan melalui berfirman. Berfirmanlah Tuhan, maka segala sesuatu menjadi. Demikian juga hingga hari ini. Perbuatan ajaib itu tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti, tetap selama-lamanya. Perbuatan ajaib oleh Tuhan dijadikannya peringatan buat kita ciptaannya. Peringatan seperti apa yang mau kita lihat? Dari pemberitaan firman Tuhan atau dalam Alkitab, peringatan tersebut bisa kita mengetahui keagungannya, keperkasaannya, kebaikannya, dan kasih sayangnya. Bisa kita lihat di sana. Dan juga peringatan buat mereka yang melanggar firman-Nya. Yang terbesar daripada keajaiban Tuhan itu adalah sekalipun kita umat-Nya tidak setia kepada firman-Nya, atau sekalipun kita berbuat dosa atau berbuat kesalahan, Tuhan tetap dengan kasih-Nya menuntun kita supaya kita bertobat untuk memasuki atau untuk memiliki hidup yang kekal. Itulah perbuatan-perbuatan ajaib.
Kalau kita perhatikan tahun 2020, perbuatan-perbuatan ajaib yang seperti apa yang kita lihat. Dengan adanya banyak persoalan, adanya pandemi COVID-19, adanya juga usaha-usaha yang banyak tutup, ada banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan. Tetapi kita tidak mengerti, kita tidak tahu perbuatan-perbuatan ajaib apa yang kita lihat di sana. Namun yang pasti, Tuhan tidak membiarkan segala sesuatu terjadi dengan begitu saja. Setiap perbuatan, setiap kejadian, rencana Tuhan yang ada di sana. Yang pasti rencana Tuhan indah pada waktunya. Apakah perbuatan ajaib dalam hidup kita masing-masing? Atau dalam diri kita masing-masing? Itu harus kita renungkan. Itu harus kita pelajari. Melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa memahami bahwa Tuhan itu adalah agung. Tuhan itu adalah perkasa. Tuhan itu adalah segala-galanya. Menjadikan segala-galanya. Kalau demikian halnya, apa yang perlu kita perbuat dalam menghadapi atau apa sebagai refleksi dalam hidup kita untuk menjawab atau meresponi perbuatan ajaib yang dari Tuhan itu. Refleksi atau perbuatan kita adalah bersyukur setiap hari. Kita hidup, kita berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memberikan kebaikan atau mentransfer kebaikan kepada semua orang, semua umat, semua yang membutuhkan. Kita akan menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Dalam menghadapi tahun 2021 ini juga kita harus berserah, mempercayakan diri supaya Tuhanlah yang memimpin kita, supaya Yesus Kristus sebagai penasihat ajaib kita, sebagai Bapa yang kekal buat kita, yang menuntun kita untuk melewati hidup demi hidup. Itulah yang perlu kita lakukan sepanjang hidup kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarlah kami dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib sebagai peringatan buat kami, supaya kami memahami apa perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, dan apa reaksi atau respon kami untuk menyikapi perbuatan tersebut. Terima kasih Tuhan pada hari ini memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.